Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Cahaya Ramadan Santri Kiai Haji Ahmad Dimyati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai sholat, sering sekali kita mengutip salah satu ayat dari surat Al-Imran, yaitu Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa besar kami dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kecil kami. Para ulama menyebut dzunub itu bermakna dosa-dosa besar, sedangkan sayyiat itu bermakna kesalahan-kesalahan kecil atau dosa-dosa kecil. Jika para pemirsa ingin mendapatkan ampunan, baik itu dari dosa besar maupun kesalahan kecil, ini adalah masanya, yaitu bulan Ramadan. Karenanya para ulama sering menyebut bulan Ramadan ini sebagai Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Di dalam kitab-kitab klasik disebutkan dan dijelaskan dan diperdebatkan, dosa apa yang bisa diampuni oleh keberkahan Ramadan. Ada pendapat yang pertama mengatakan bahwa dosa yang dapat diampuni dari keberkahan Ramadan adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak diampuni. Mungkin ulama yang pertama menyebutkan demikian karena mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, As-shalawatul khamsu al-jumu'ah ilal jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffirat ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Hadis ini menyebutkan bahwa sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dapat menghapus kesalahan kecil jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya, menurut pendapat pertama, yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keberkahan Ramadan adalah dosa-dosa kecil yang akan datang, yang syaratnya adalah jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau seandainya kita puasa sekarang, kemudian tahun 2027 kita puasa lagi, maka di antara pekerjaan-pekerjaan amalan kita, dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala otomatis karena keberkahan Ramadan. Hanya dosa-dosa kecil. Tapi syaratnya adalah jauhi dosa besar. Selama kita menjauhi dosa besar, otomatis dosa kecil akan terampuni. Itu kenapa pendapat pertama mengatakan bahwa keberkahan Ramadan hanya mengampuni dosa-dosa kecil. Ramadan ila Ramadan mukaffirat ma bainahunna. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa keberkahan Ramadan dapat mengampuni dosa-dosa besar. Hal ini berdalil dengan hadis juga sama, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja yang berpuasa karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang masa lalu. Min dzambihi, kata dzanbun tadi merujuk kepada dosa-dosa besar. Dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwa keberkahan Ramadan dapat menghapus dosa-dosa besar masa lalu, dapat menghapus dosa-dosa kecil yang masanya akan datang. Pertanyaannya adalah, kapan dosa-dosa besar masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keberkahan Ramadan? Syaratnya adalah 2, imanan wahtisaban. Imanan dalam ilmu bahasa Arab kedudukannya sebagai apa? Betul, maf'ul li ajli. Ihtisaban juga sama, maf'ul li ajli. Artinya, siapa saja yang berpuasa karena Allah, bukan karena dapat hadiah, bukan karena takut sama bos, bukan karena diajak sama teman, bukan karena lingkungan dan sebagainya, tapi semata-mata karena Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita yang masa lalu. Ini selaras dengan apa yang Allah sampaikan. As-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah, wa ana azibi, dan aku yang akan memberikan pahalanya, yaitu berupa ampunan
dosa-dosa besar di masa yang akan lalu. Para pemirsa Cahaya Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, imanan penting sekali. Kenapa? Karena memang ini adalah dasar diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, kunci supaya kita mencapai puncak keimanan itu apa? Mahabbah, cinta. Makanya orang-orang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran apa? Asyaddu hubban lillah. Orang yang paling cinta kepada Allah, orang beriman. Jadi, anak-anak muda, kalau seandainya selama puasa banyak nonton-nonton di media sosial yang tidak bermanfaat, yang tidak kaitannya dengan ibadah, maka itu menunjukkan bahwa kita tidak cinta kepada Allah. Karena kenapa? Kalau seandainya kita benar-benar cinta kepada Allah, yang disebutkan oleh Allah orang beriman itu asyaddu hubbalillah, orang yang paling cinta kepada Allah, tidak akan menengok dan tidak akan melihat yang lain kecuali membaca kalamullah. Karena kenapa? Orang yang cinta pasti mengikutinya. Kan kita pernah dengar, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, kata Nabi, ikuti saya. Jadi cinta dengan mengikuti itu harus satu paket. Tidak mungkin kita mencintai Allah tanpa kita dekat dengan kalamullah. Para pemirsa Cahaya Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya mari kita maksimalkan ikhtiar kita, imanannya, ihtisabannya, agar dosa-dosa kita di masa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, kalau seandainya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enak banget dah. Tidak ada tempat melebihi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, melebihi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya Royan sebagai orang-orang, sebagai hadiah bagi orang-orang yang berpuasa, insya Allah kita akan dapatkan. Demikian para pemirsa Cahaya Ramadan, saya sebagai salah satu murid dari Pak Kiai Ahmad Dimyati, alumni dari Pesantren Modern Darul Ulum Lido, sangat berbangga bisa hadir dan menyapa adik-adik semuanya yang alumni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam kebaikan dan keberkahan. Dan salam hormat dan takzim saya kepada guru-guru saya di Pesantren Darul Ulum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang saya dapat, apa yang saya amalkan dari ilmu, apa yang saya terima di pesantren bermanfaat dan mengalir pahalanya kepada guru-guru kita semuanya. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.